warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin. Kali ini saya akan perlihatkan kembali Scoopy 2023 setelah 1 minggu pemakaian kurang lebihnya teman-teman. Lebih tepatnya sih datang Rabu sore, parkir di rumah, dan ini sudah hari Jumat ya, 8 harian ya teman-teman. Nah, apa saja yang saya rasakan dan tentunya saran apa yang buat teman-teman semuanya nantinya bisa dicoba di Scoopy ini teman-teman. Nah, ini dia Scoopy-nya yang tipe stylish warna merah dan baru 1 minggu pemakaian. Ya tentunya sudah kotor karena belum pernah dicuci juga. Dan yang saya rasakan yang pertama itu secara kita berkendara, riding positionnya tuh diajak santai, lebih rileks dibandingkan ketika saya menggunakan Vario 125. Kemudian radius putarnya ketika kita mau putar balik ini lebih mudah teman-teman dibandingkan saat menggunakan Varionya juga. Kemudian di bagian dek tengah ketika buat bawa barang, belanja-belanja juga sedikit lebih longgar, lebih lega teman-teman. Nah, saya akan nyalakan terlebih dahulu. Dan teman-teman kemarin ada yang sering bertanya ya mengenai sepeda motor baru itu boleh nggak sih langsung dibuat boncengan, langsung buat tarik-tarik gas seperti itu. Kalau asumsi saya pribadi, pemikiran saya pribadi, pendapat saya pribadi, motor baru itu justru saya 3 kali pembelian sepeda motor baru termasuk Scoopy ini. Yang pertama Honda Beat, kemudian kedua Vario 125, yang ketiga ini Scoopy, dan pembeliannya baru semuanya. Saya selalu tidak melakukan seperti Ryan seperti itu, enggak teman-teman. Jadi langsung aja kita pakai gas-gas seperti itu. Kemudian buat naik turun gunung juga saya pakai, dan ini belum, nanti saya akan tes juga buat naik turun gunung dan jaraknya agak jauh juga. Kemudian untuk boncengan juga saya lakukan teman-teman. Kenapa? Kalau saya pribadi untuk pembelian sepeda motor baru khususnya seperti Matic, ini saya sambil standar tengah dulu Kang. Waduh. Nah, khususnya Matic itu sendiri saya pernah melihat salah satu sepeda motor Scoopy, tepatnya warna merah juga, stylish juga teman-teman. Itu di pemakaiannya itu dipakai jarang di atas 50 km kecepatannya teman-teman. Jadi di bawah itu. Nah, saya melihat ketika dibersihkan di bagian CVT-nya, itu di bagian pulinya sama di bagian rumah rollernya yang gesekan dengan fan bell-nya itu gesekannya nggak merata Kang. Sehingga ketika gesekannya merata di situ timbul lekukan atau cekongan, atau bahasanya apa sih ya? Karena nggak rata kan ada yang terkikis, ada yang enggak tuh. Nah, sehingga ketika saya pernah pinjam buat mencobanya, itu ketika mau tarik betot untuk kecepatan 80 ke atas itu beratnya luar biasa Kang. Makanya itu juga menjadi pengalaman saya kalau motor baru itu ya jangan hanya untuk kecepatan rendah saja, tapi dilatih untuk kecepatan yang tinggi, kemudian dilatih juga untuk naik turun gunung seperti itu teman-teman. Itu yang saya alami berdasarkan pengalaman. Nah, sekarang kita lihat dan kita nyalakan untuk kilometernya berapa. Ini average-nya baru nembus di angka 46,5 karena pemakaiannya masih jaraknya sangat dekat sekali teman-teman. Kemudian untuk kilometernya totalnya baru 111 dan kita nyalakan. Oh, standar sampingnya belum Kang. Kita nyalakan dulu. Nah, oke, sudah menyala ya seperti ini. Coba kita tarik gas. Dan berapa untuk kecepatan di sini kalau posisi seperti ini tanpa ada beban ya. Nah, karena ini kan cc-nya 110 cc ya Kang. Ini ternyata di sini kecepatannya juga 110 tanpa beban, tanpa membawa beban apapun. Artinya di putaran tersebut dapat mampu sesuai cc-nya yang 1,8. Di sini juga terlihat 108 ya. Jadi nggak sampai 110. Di sini terlihat nggak pas lurus di angka 110 teman-teman. Jadi
kalau teman-teman semuanya punya motor baru, itu ya saya sarankan sih, pengalaman saya itu dilatih untuk kecepatan dan juga dilatih untuk naik turun gunung seperti itu, Kang. Kemudian untuk dari segi joknya ini juga saya rasakan dengan Varionya itu berbeda, teman-teman. Kalau Vario itu dia itu terlihat memanjang tetapi tidak begitu lebar. Kemudian secara empukan di sekupinya, Kang. Kalau untuk lampu depan, kemarin saya pernah pakai malam-malam dan udah saya setting di paling rendah, titik paling rendah. Itu malah terlalu rendah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau setting ada di sini ya. Ini lokasinya di bawah dalam, ada atasnya tuh ada lingkaran yang bisa dicongkel, nanti ada mur yang bisa diputar. Kalau putarnya searah jarum jam, nanti lampunya dia menunduk ya. Nah, ternyata untuk lebih tepat nyetingnya itu biar sesuai keinginan di malam hari sambil diputar itu akan lebih pas, teman-teman. Itu kalau teman-teman mau setting lampu di sekupinya. Kalau untuk pengereman ini, teman-teman, untuk rem belakang sih biasa, tapi untuk berdepan ini dibandingkan dengan saya pakai Vario, ini kan pakai Nissin ya. Kalau Vario itu kan pakai Tokicho, kayaknya rasanya lebih set yang di Vario 125, teman-teman. Jadi apakah ini karena masih baru atau gimana, masih terasa kurang set aja lah pemakaian rem depannya dibandingkan dengan Varionya. Kemudian dari segi suspensi, kalau dari suspensi itu masih baru juga ya. Jadi masih enak buat boncengan, ya berboncengan sama anak, istri, ini masih lumayan lega dan juga suspensinya terasa empuk juga, teman-teman. Nah, kebetulan ini ban yang dipakai, yang saya beli ini pakai bannya tuh Federal, Kang. Nih, pakai Federal. Nah, untuk Federal sama IRC menurut saya lebih suka pakai Federal juga. Jadi pas banget nih pakai yang Federal. Kenapa? Karena menurut saya teksturnya tuh terasa lebih empuk, teman-teman. Nah, kalau keunggulan dengan ban yang lebar seperti ini memang perbedaannya itu lebih kerasa napak ya, teman-teman, dibandingkan dengan ban yang kecil kayak di Beat seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kita akan bikinkan video buat teman-teman semuanya ke depannya untuk Scoopy itu seperti apa, kemudian ketika buat tarikan seperti apa, nanti saya akan informasikan kembali kalau sudah saya bawa agak jauh, kemudian di pegunungan, teman-teman. Karena ini belum saya coba ini. Kebetulan Varionya, karena Varionya juga mungkin berapa hari lagi sudah selesai untuk penggarapannya, masih dalam proses di karbon. Nah, untuk warna merah, kenapa ngambilnya warna merah? Karena kalau warna merah itu sendiri, saya melihat warna merah ini rencananya mau saya kasih clear kayak gitu, teman-teman. Jadi biar mengkilap, saya lapisin nantinya biar jadi warna glossy seperti itu. Tapi ya nantilah seperti apa, setelah mungkin beberapa bulan baru akan saya lakukan itu. Nah, buat teman-teman semua yang punya Scoopy, pengalamannya bagaimana? Ada kendala-kendala apa setelah pemakaiannya? Atau mungkin tenaganya yang kurang atau gimana? Dan proses awal setelah beli, apakah diajak naik turun gunung atau kemudian sering diajak lari atau tidak? Kalau yang jarang diajak lari, ini otomatis akan jadi berat seperti yang saya jelaskan pada bagian pulinya sama itu kan gesekannya nggak merata, sehingga di sini timbul lekukan atau cekongan yang mengakibatkan saat tarikan agak tinggi itu si fan belt itu karena di situ sudah ngelekuk nggak rata, bekas gesekannya akhirnya terasa berat, itu juga akan terpengaruh, teman-teman. Ya, untuk sementara sih memang ini masih standaran semuanya, seperti apapun belum ada yang di ini ya, teman-teman. Kalau teman-teman yang suka mungkin ngoprek ya, mungkin diganti di rollernya atau seperti apa, gimana untuk Scoopy-nya saat ini. Ya, for all sih untuk awal-awal ini masih enak ya. Untuk yang Scoopy itu memang buat harian itu cocok banget, teman-teman. Secara pemakaian bahan bakarnya juga irit, posisi berkendara kita juga santai, rileks. Kemudian joknya juga empuk ya, dan juga ketika mau bawa-bawa barang itu di bagian depan yang saya ngerasa itu lega banget. Selain itu fiturnya juga sudah
didukung dengan smart key system atau keyless, tentunya ini akan lebih safety, lebih aman. Meskipun tidak ada yang 100% aman, tetapi dengan adanya keyless seperti ini tentunya akan lebih kita itu saat parkir itu merasa tenang dibandingkan dengan kontak-kontak biasa. Kemudian ada power outletnya juga, dan juga fitur-fitur lainnya di sini yang bisa kita baca. Ya, ada indikator-indikator jam digitalnya, pergantian oli juga ada. Kemudian di sini ada total kilometer, tripnya, ya. Kemudian average rata-rata 1 liter bisa menempuh berapa kilometer, seperti itu teman-teman. Nah, itu saja untuk informasi kali ini mengenai Scoopy yang baru 1 minggu. Mungkin nanti kalau sudah 1000 km proses perawatannya seperti apa, saya juga akan informasikan kembali. Ini ada mobil pengiriman juga, baru datang habis Jumat, belum diturunin. Nah, ini juga ada Scoopy-nya Bang Siryo. Mantap, Scoopy Prestige. Kilometer berapa kilometernya? 6.700. 6.700, masih rendah sekali. Kemudian average-nya 54 nih, Kang. Pemakaian harian ya, Om? Iya dong. 54 nih, ngirit banget, luar biasa ya. Kelihatan nggak? 54 km per liter. Coba Amit minta gas pedot, bisa nggak di standar tengah? Siap. Masih mampu 110 lebih nggak? Kalau punya saya tadi cuma 110, masih kurang. Oke, ini jauh lebih tinggi, Kang. Sedikit lebih tinggi untuk speednya kalau kondisi seperti ini. Mungkin karena di bagian CVT-nya dia sudah terbiasa. Nah, kalau punya saya masih baru. Jadi ini motor sepertinya terbiasa buat tarikan ini. Di gasnya itu terasa banget ngisi. Ini pemiliknya. Sering buat ngebut-ngebut, narik. Oh, iya. Pantas motornya. Buat aplikasi sih. Buat follow up konsumen. Follow up. Betul sekali. Oke, Kang, itu saja informasi kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.